sidang sinode ke-22 itu mulai kedatangan tamu sejak dari kemarin. Itu kemarin yang datang ada 38 orang dan hari ini itu semua ada sekitar 200-an. Iya. Dari beberapa daerah Pak hari ini penjemputannya? Ini dari seluruh Indonesia, itu kebanyakan dari Pulau Jawa semua ya. Karena sejarah daripada sidang sinode itu semuanya dimulai dan diadakan di Pulau Jawa. Dan ini merupakan untuk pertama kalinya sidang sinode ke-22 diadakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi penjemputan hari ini dimulai dari jam 6:50 sampai nanti sore jam 19:20. Habis dari penjemputan ini acara selanjutnya apa Pak? Acara selanjutnya setelah kita menjemput tamu ini kita ke Kapas Peles, tempat sidang sinode yang akan diadakan dan dimulai pada jam 12 sampai hari Jumat ya tanggal 5. Oke, terima kasih. Acaranya apa aja Pak yang bakal dibahas untuk pada hari ini? Sidang sinode ya, sidang sinode itu biasa agenda untuk perkembangan gereja Gia ke depan. Itu schedule-nya itu memang sidangnya semua sudah diatur dari MPH pusat. Oh ya, berarti hari ini acara intinya apa aja Pak hari ini? Hari ini pembukaan. Pembukaannya. Nah, kemudian baru masuk ke acara-acara lainnya, termasuk ke sidang. Jadi sidang diadakan ini terutama untuk mengadakan pemilihan ketua umum. Memberkati dari pertama sampai selesai acara pembukaan sidang sinode dan segala semua tim maupun Tuhan Pentekoste kuasa dalam berkati semua peserta semua yang terlibat di dalam. Gembala Jemaat MD 8, undangan khusus dari PGI, Dirjen Pedimas, Utusan Gereja Mitra, Ketua dan Sekretaris Panitia, beserta Wakil Pendeta Emeritus akan memasuki ruang acara pembukaan sidang sinode.
sajalah yang layak untuk kami taati. Karena itu ya Tuhan, selama persidangan ini, ajar kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, mengerti apa yang Engkau inginkan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love's wet love. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah engkau mengikuti ibadah pembukaan saat ini, terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati engkau, memberkati selama persidangan sinode ini, memberkati pelayanan yang Tuhan percaya pada kita, dan memberkati hari-hari ke depan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Have me again, my heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Sekarang ini adalah
dalam momen yang sangat bersejarah ini, kita patut mengucap syukur atas pemeliharaannya. Gereja Isa Masih boleh mencapai usia matang 70 tahun yang kita peringati hari ini juga. Kiranya tetap giat dan berhasil dalam melanjutkan pekerjaan Tuhan sampai dengan kesudahannya di bumi Indonesia tercinta dan dunia. Terpilihnya kota Pontianak sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan sidang merupakan sebuah kasih karunia dari perspektif Jemaat Gereja Isa Masih Pontianak dan Majelis Daerah 8 karena menyadari terbatasnya sumber daya jemaat lokal dan regional. Namun karena kemurahan dan pertolongan Tuhanlah, rencana sidang dapat terlaksana dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tell the world the simple truth that Jesus came to say. There's freedom in His name, so let His love break through. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world, and we gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world, and we gotta let the light shine. We are the light, we are the light, we are the light. So let your light shine brighter. We are the light, we are the light, we are the light. Jesus. 오순절주의라고 하는 것은 그 속에 열정을 가지고 있고 신비감을 상실하지 않는 교회를 말합니다. Karena gereja itu yang mempunyai semangat dan sebagainya sehingga bisa tetap berkembang. 전 여러분의 교회 주야의 교회가 오순절주의를 내면에 안에 가지고 있다고 보고 있고 듣고 있고 확인했습니다. Saya melihat, saya dengar dan juga sebagainya, gereja Isa Masih mempunyai itu Pentakostalisme dalamnya, semangatnya ada. We are the city on a hill. We are the light of the world, and we gotta let the light shine. Let the light shine, let the light shine. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Jenderal karena beliau ada rapat dengan Bapak Menteri Agama sehingga beliau menugaskan kami menyampaikan sambutan tertulis yang akan saya bacakan selengkapnya sebagai berikut. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang kami hormati Wali Kota Pontianak atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan yang kami hormati Ketua Sinode Gereja Isa Masih dan jajaran pengurus, yang kami hormati panitia pelaksana Sidang Sinode ke-22 Gereja Isa Masih, para hamba Tuhan peserta Sidang Sinode ke-22 Gereja Isa Masih beserta mitra kerja dalam dan luar negeri, para pimpinan gereja dan lembaga keagamaan serta lembaga pemerintah, hadirin sekalian dan undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang telah kita terima. Peristiwa pada hari ini Selasa 2 Agustus 2016, kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita untuk bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara pembukaan sidang sinode ke-22 Gereja Isa Masih di tempat ini. Gereja bukan mau korupsi di dalam gereja. What fortune lies beyond the stars. Kita mengikuti sidang sinode Gereja Isa Masih dari seluruh Indonesia ya, berkumpul di Pontianak, Kalimantan Barat. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sesuai dengan Mazmur Daud, syukur dan doa. Kita bersyukur, selain bersyukur juga kita berdoa. Apa yang kita syukuri?
karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, sehingga malam hari ini bisa hadir di sini. Nah, oleh karena itu wajib kita bersyukur. Selain bersyukur juga kita berdoa. What treasure waits within the sky? The gift of freedom can buy. I bought the world and it sold my heart. We traded heaven to heaven again. My heart beating, my soul breathing. I touch the sky when the knees hit the ground. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul within. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul within. On the wings of forever. Hari ini sampai sore kita sudah masuk ke ini, masih rapat pleno. Jadi sudah beda pleno 2 sama 3 hari ini. Pembahasannya tentang apa aja Pak? Yang di pagi ini khususnya Pak? Masih ini tentang sinkronisasi hasil pembahasan kelompok kerja terdahulu. Jadi hari ini kita coba sinkronkan untuk dirapatkan pada hari pagi ini. Kan ada ini Pak, bakal ada pemilihan atau bagaimana? Oh belum, itu baru masih dalam proses sinkronisasi. Jadi untuk mempresentasikan, mengabarkan apa yang kita mau putuskan supaya lebih jelas dalam bentuk whiteboard. Kalau peserta hari ini hadir semua atau ada yang Tadi berdasarkan kita hasil kerja panitia kredensi itu sudah ini dari untuk rapat hari ini sesuai dengan itu sesuai dengan sesuai dengan quorum lah sudah ya. Jadi sudah hadir semua Pak ya? Hadir semua. You're my hope, my defense is in your hands. In my life, I give all to praise you now. You consume me from the inside, buried my shame. You make me whole again. You can see me through the outside. My soul cries out, I am yours. Now my life's not my own. I belong to you, Lord. I'll forever praise you. I'll forever praise you. You're the hope of my soul. I give Ya, yang pertama sudah cukup baik ya, apalagi ini mengingat yang pertama di luar Jawa. Dan di Pontianak kelihatannya sudah, atau MD di sini maksud saya ya, sudah cukup baik, apresiasi dan juga
sekaligus juga memberikan kesan bahwa ternyata GIA yang di luar Jawa pun mampu. Karena kan kita selalu identikan GIA kan di Jawa, mampu dan menjadi contoh juga supaya yang di luar Jawa yang lain pun juga bisa mengambil peran yang sama. Yuk kita semangat, kita sukseskan sidang sinode ke-22 ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Maju terus, Gereja Isa Al-Masih, Tuhan Yesus memberkati. Pertama saya datang sampai hari ini, dari malam sampai hari ini, saya melihat acaranya lumayan lancar, cuman ada kendala beberapa masalah waktu ya. Jadi yang biasanya jadwalnya itu harusnya jam sekian, kemudian diundur sampai lebih dari 1 jam ke belakang. Untuk materi rapat, untuk materi sinode dari tadi malam sampai hari ini ada kendala atau ada problem yang dihadapi dari peserta? Kebetulan kalau dari materi kan baru hari ini sidang plenonya, jadi materinya belum semuanya dijelaskan semuanya. Jadi kita baru baca-baca bukunya saja dulu. Ya mungkin untuk kemarin masih baru permulaan ya. Ya sekalipun mungkin ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi ya puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan saya lihat peserta juga bisa memiliki kerendahan hati untuk bisa saling menghargai ya, untuk keputusan bersama. Ya. Untuk materi yang diberikan Pak dari tadi malam sampai pagi hari ini, mungkin ada tanggapan dari Bapak? Untuk materi saya kira mungkin ini kan masih baru pembahasan ya. Mungkin yang baru hari ini yang bisa kita mulai masuk pembahasannya. Jadi saya pikir untuk hal-hal yang krusial, yang penting itu yang perlu menjadi pokok bahasan. Mungkin Bapak ada pesan untuk panitia di tempat ini untuk pengadaan yang tahun ini, Pak? Oh ya, jadi untuk panitia saya ucapkan terima kasih selaku peserta untuk pelayanannya. Ya, saya pikir cukup bagus ya, dan mungkin untuk kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah dilakukan hari ini. Ya. Saran saya sih waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan aja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Jadi ketua bisa memberikan langsung keputusan yang sesuai dengan jadwal, jangan terlalu lama gitu. Prinsipnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak bisa memisahkan secara menyeluruh. Nah yang kedua adalah kita menyerahkan kepada MPH, tetapi dengan catatan-catatan. Dan yang terakhir adalah amandemen. Karena tidak ada kata-kata bahwa tata gereja tidak bisa pasalnya dirubah. Kita tetap buat beberapa, tapi dengan catatan amandemen pasal yang berubah ini bisa dibicarakan, diputuskan sekarang. Jangan menunggu 4 tahun. Tumpang tindih dan apa ini? Konflik internal kita ini jangan diperpanjang lagi. Korbannya semakin banyak, nanti orang malas melayani gereja kita.
buatku sesuai rencanamu. Kita akan bahas dua masalah ini. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu. Malam ini masih melanjutkan laporan-laporan dari departemen-departemen, dari yayasan-yayasan, lalu dari putusan ke perguruan tinggi. Itu malamnya akan dilakukan. Lalu besok pagi akan ada pengesahan sidang atau akta sidang yang sudah dijalankan. Dari kemarin sampai malam hari ini sudah banyak interaksi dengan panitia pastinya ya Pak ya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk panitia sampai di malam ini saja nih. Panitia yang sejauh ini? Iya. Oke, panitia kerja bagus. Ya tinggal karena kita berjauhan jadi mungkin koordinasinya kurang sehingga jarang ketemu dan kadang-kadang panitia belum menangkap apa yang dimau oleh pimpinan sidang dan oleh MPH juga. Tapi lambat laun tentu akan jalan baik. 저는 한국 대한민국 대한예수교장로회 총회 부총회장 이성희 목사입니다. Saya wakil ketua sinod yang dari PCK Presbyterian Church of Korea. 총회가 상당히 활발하고 또 생기가 있고 또 전통을 지키면서도 굉장히 자유로움 속에서 아주 즐겁게 잘 진행되고 있다고 생각했습니다. Jadi yang sidang sinod itu sangat aktivitas, tapi jadi menjaga tradisional. Kemudian kegiatannya cukup yang aktivitas, jadi agak bebas, tapi menjaga tradisional. Bagus. Apakah keterlibatan Sinodo untuk membuka jemaat baru kedua hari ini kenapa baru muncul kali ini atau baru muncul sekarang? Karena beberapa tahun lalu saya pernah sakit hati dengan Sinode Gereja Isa Al-Masih karena saya pernah pergi Korea tinggal kurang lebih 2 tahun. Memang tidak di kota besar, saya ada di Daegu. Lalu saya merintis dari awal Gereja Isa Al-Masih. Itu pun saya namai sendiri Gereja Isa Al-Masih karena saya pendeta Isa Al-Masih. Dan akhirnya selesai 2 tahun itu ada jemaat kurang lebih 60 orang. Dan saya menyerahkan kepada Sinode. Tetapi Sinode Isa Al-Masih menjawab dengan enak bahwa tidak punya biaya. Menanggapi bahwa di Korea sekarang banyak hal yang memberikan tantangan untuk orang Kristen dan terutama orang Islam di sana sudah 200 orang. Barangkali adalah ini sebuah tantangan juga bagi gereja. Dan kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa menyikapi apa yang sedang berkembang di luar negeri sana, khususnya penanganan jemaat di Asia Barat, biarlah ini menjadi sebuah unsur tobat. Pengembangan jemaat yang semakin banyak itu akan menjadi sebuah unsur tobat untuk penanganan jiwa-jiwa. Kalian sebagai keluarga supaya Sinode juga tidak dananya terkuas ke sana. Kecuali nanti kalau udah didosakan seperti yang ada di Indonesia juga nanti boleh berjalan seperti demikian. Dan hal ini kita nggak boleh melarang untuk membuka pelayanan di luar negeri karena itu suatu cara atau suatu misi dalam menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh melarang itu. Cuman ini aja sekali lagi kami katakan untuk sementara kalau hanya pos PI itu ya tolong gereja lokal yang besar yang
membuka posko di sana, itu yang diuruskan dulu. Membuka tema-tema Indonesia yang ada di luar, seperti itu Pak. Jadi mungkin apakah nanti gabung ke gereja lokal atau kalau mungkin sudah banyak, ya kita membuka gitu. Dari percakapan tadi bisa disimpulkan kita menyetujui untuk misi ke luar negeri. Landasannya karena secara faktual memang sudah terjadi ada di luar negeri. Yang kedua, saya kira memang ciri khas gereja Isa Masih, jangan lupa ciri khas kita salah satunya penginjilan. Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Dia nggak terpilih di ketua umum, tetapi masih dicalonkan. Gunawan Susanto, Benianta Sugiono, Benianta Sugiono. Martinus Dolyadi, Jairus Sasugian, Daniel Sumantor, Daniel Adu. Saya Pendeta Samuel Prasetya. Sekarang ini saya dalam kondisi demisioner sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Isa Masih. Saya rasa rapat sidang sinode kita pada kali ini, perjalanan acara dan proses dari persidangan ini berjalan dengan baik. Sebagaimana layaknya persidangan sinode sebelumnya juga berjalan dengan baik, tapi rasanya ini merupakan satu bagian yang paling menyenangkan karena suasana persidangan, demikian juga para peserta sebenarnya sudah mengalami satu regenerasi dari peserta-peserta sidang yang lalu-lalu. Antusiasme saya kira baik sekali, sehingga mereka juga semangat di dalam mengikuti persidangan walaupun perdebatan-perdebatan terjadi. Itu dinamika dari sebuah persidangan sinode saya rasa, dan pimpinan juga sudah mampu kendalikan dengan baik sehingga bisa berjalan. Saya rasa panitia sudah kerja dengan maksimal dan baik, perlu ditingkatkan semangat dan melengkapi hal-hal yang kurang, terutama misalnya di dalam kurangnya jumlah pandu yang bisa membantu supaya persidangan berjalan dengan lancar dan kerjasama yang baik, sehingga bahan-bahan yang diperlukan sebagai materi dalam persidangan itu dapat terbagikan dan diantisipasi lebih dulu
karena sedikit terlambat untuk panitia harus peserta sidang harus menunggu. Saya rasa itu yang akan saya perbaiki, lalu juga sound system yang akan membantu karena mic dibutuhkan cukup banyak supaya peserta bisa cepat bicara. Ya sebenarnya sih bukan soal memilih, tetapi dalam persidangan yang ke-21 memang kita usulkan apakah ada gereja-gereja lokal yang bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah untuk persidangan sinode. Dan waktu itu Gereja Islamasi Pontianak mengajukan diri sebagai tuan rumah, tuan dan nyonya rumah. Dan kita bersyukur sekali, kita sambut dengan baik karena memang ini akan menjadi sebuah catatan sejarah penting persidangan sinode dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Nah, karena itu ini catatan sejarah yang penting sekali, apalagi bisa berjalan dengan baik. Tentu ini menjadi catatan yang sangat-sangat penting sekali bagi perjalanan sinode kita ke depan. Sehingga sejak saat sekarang orang mulai berpikir dan mempunyai referensi bahwa kita bisa melaksanakan di luar Pulau Jawa. Ya, selamat melanjutkan persidangan sinode ke-22 di Pontianak ini. Kiranya semua yang kita jalankan dan kita putuskan dengan penuh semangat ini memberikan keputusan yang berimbas dan berdampak panjang ke depan. Dengan antusiasme ini dan percaya serta beriman kepada Tuhan, perjalanan sinode kita dalam kebersamaan ini diberkati Tuhan. Daniel, kau Adu, Zaira Sasudia. Come on, sing holy. Christ is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Periode 2012-2016 menimbang, mengingat, memperhatikan laporan sidang kelompok A, sidang kelompok sidang sinode Gereja Islamasi 22 memutuskan menetapkan pertama, menerima pertanggungjawaban Dewan Penasihat Sinode Gereja Islamasi periode 2012-2016. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 Agustus pada tanggal 4 Agustus 2016. The joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Struktur dan personil Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Islamasi periode 2016-2020 adalah sebagai berikut. 1. Ketua Umum Pendeta Gunawan Susanto THB. 2. Sekretaris Umum Pendeta Jairus Hasugian MTH. 3. Wakil Sekretaris Umum Pendeta Daniel Dwi Sumantoro STH. 4. Bendara 1 Anita Melania Lanawati. 5. Bendara 2 Erik Rudianto. 6. Ketua Departemen Pembinaan Anggota Jemaat atau PAJ Pendeta Dr. Benianto Sugiono. 7. Ketua Departemen Kesaksian dan Pengabdian Pendeta Budi Cahyono Hartono STH. 8. Ketua Departemen Pendidikan Pendeta Daud Adu STH. 9. Ketua Departemen Pelayanan Diakonia Budianto. 10. Ketua Departemen Penelitian Informasi dan Komunikasi
Pendeta Martinus Duryadi MSI. Kedua, memberikan mandat kepemimpinan Sinode Gereja Isa Masih kepada nama-nama tersebut di atas untuk menjalankan hak dan wewenangnya selaku Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Masih selama periode 2016-2020 dengan memperhatikan tata gereja Sinode Gereja Isa Masih. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2016. Auditor Sinode Gereja Isa Masih periode 2016-2020 menimbang mengingat memutuskan menetapkan pertama personel auditor Sinode Gereja Isa Masih periode 2016-2020 sebagai berikut: Diaken Tum Yokwi, Diaken Bambang Surojo, Diaken Edi Prajitno. Kedua, memberikan mandat kepada nama-nama tersebut di atas untuk menjalankan hak dan wewenangnya selaku auditor Sinode Gereja Isa Masih selama masa periode 2016-2020 dengan memperhatikan tata gereja Sinode Gereja Isa Masih. Duduk berdiri. Peserta sidang yang merasa dari meja duduk berdiri. Agar kita putuskan bahwa sidang Sinode Gereja Isa Masih yang ke-3 yang diperkirakan dilaksanakan pada Juli atau Agustus tahun 2020 diadakan di MD7. MD7 dari Tuan dan Nyonya rumahnya. Periode 2012-2016 menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, menerima pertanggungjawaban Dewan Penasihat Sinode Gereja Isa Masih periode 2012-2016. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 Agustus 2016. Walau seribu debat di kiriku dan berlaksa terserak di kananku, takkan goyah, ku takkan takut, sebab Engkaulah pengharapanku. Yang mengambil subtema percayakan kepada yang dapat dipercaya. Kita mempunyai pertanyaan, siapakah orang yang dapat dipercayai? Sebagaimana tadi saya kemukakan, kita sudah berada di penghujung acara persidangan sidang Sinode yang ke-22 yang mengambil tempat di Pontianak. Dan setiap kita yang telah mengikuti persidangan tentunya cukup melelahkan karena ada banyak hal-hal yang perlu untuk dibicarakan dan dibahas serta diputuskan demi kemajuan daripada perjalanan Gereja Isa Masih. Dan oleh karena itu, marilah kita akan bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kepemimpinan yang bagaimanakah yang kita harapkan, yang memungkinkan akan bisa memboyong, yang akan bisa membawa Gereja Isa Masih ke depan untuk lebih bagus. Kita mencoba untuk melihat dari pola kepemimpinan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Mari kita akan membaca dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat
ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yang kedua, pemimpin yang bagaimanakah yang kita harapkan? Tidak saja pemimpin yang memiliki integritas yang jelas, tetapi yang kedua, pemimpin yang memiliki komitmen yang jelas. Pemimpin yang dapat mendeklarasikan apa yang diucapkan sebagai janji, komit terhadap tugas dan panggilan yang dipercayakan kepada mereka selaku pemimpin. Saatnya kita masuk pada pelantikan. Gereja Reformasi Tuhan, sehingga kami dapat melihat ke depan Tuhan, Gereja Reformasi akan menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih maju, lebih berkembang karena tugas dan panggilan pelayanan yang telah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan saudara anggota RPH yang terpilih. Kami datang karena Engkau yang panggil kami untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu. Ambil bagian di dalam hidup-Mu sendiri ya Tuhan, dalam pelayanan-Mu di dunia ini, sehingga apa yang menjadi keinginan hati-Mu boleh terwujud melalui pelayanan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami mau bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan ini. Mari Tuhan kuduskan kami, Tuhan kuduskan pelayan-pelayan-Mu, kuduskan kami semua ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rajamu datang, kehendakmu jadi di tempat ini. Curahkan kuasamu, nyatakan hadirmu, puaskan hatiku yang haus akanmu. Kayu salib, tubuhnya telah dihancurkan, dipecah-pecahkan oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran kita. Syukur atas kuasa pengorbanan itu. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Kita mengingatkan darah Kristus yang telah tercurah mengalir dari sekujur tubuh Kristus. Haleluya. Dia telah memberikan semuanya ini karena cinta kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau menciptakan gereja-Mu untuk menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membayar semuanya itu dengan darah yang mahal. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami boleh berharap kepadamu untuk masa depan gereja-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan masa depan yang cerah ya Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang ada di dalam lingkup gereja Isa Al-Masih ya Tuhan. Kabarkan kabar kesukaan hingga semua bangsa-bangsa boleh mengenal Engkau, hingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itulah yang menjadi visi kami, itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Gereja Isa Al-Masih akan berkembang di mana-mana, di tempat-tempat bahkan di mana nama Tuhan Yesus Kristus belum dikenal. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan, pakai kami Tuhan, utus kami ya Tuhan, untuk kami pergi ke sana untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami senantiasa ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami,
dalam kelemahan kami. Engkau yang mengajari kami, Engkau yang meneguhkan kami. Esok hari dan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita berseru amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi kemuliaan Tuhan wajah kita. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pak, saat siang ini juga kami meyakini dan juga menyadari bahwa segala yang diperbuat dengan direncanakan sebaik apapun, seperti pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Juga pada siang ini, pada kesempatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap peserta semualah yang hadir pada siang ini. Kalau sekiranya masih ada di sana sini ketidaksempurnaan dari panitia penyelenggaraan ini, kami mohon dimaafkan. Dan kiranya ini menjadi satu katakan pelajaran bagi bersama di tempat ini. Dan juga sebagai tambahan dapat kami informasikan, mungkin selama ini para peserta sudah menikmati makanan kuliner di Pontianak, mungkin ada yang belum. Dan juga di hotel beberapa hari juga mungkin sudah bosan dengan makanannya. Dan pada hari ini kita ucap syukur, rupanya ibu-ibu jemaat Pontianak, mereka siang ini menjamu kita bukan makanan restoran, tetapi makanan dimasak oleh ibu masing-masing dan dikumpulkan kita makan bersama. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang masih akan tinggal di Pontianak, kami sangat berterima kasih kehadiran Anda, sungguh menambah suasana kota Pontianak. Tapi untuk akomodasinya silakan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tapi panitia masih bersedia untuk menyediakan transportasi untuk kembali ke tempat tujuan. Untuk keliling kota, panitia menyediakannya. Jadi kiranya itu bisa untuk semua anugerah, untuk semua kemurahan yang dapat kami nikmati. Bapak, semua perjalanan di dalam sidang, semua dari awal sampai akhir telah terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami bersama-sama bermohon kepada-Mu, biar segala sesuatu Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam sidang tidak kami bawa pulang, tetapi kami tinggalkan. Kami akan mengingat semua di dalam keadaan ini. Biar persatuan dan persekutuan yang indah akan menjadikan kami lebih kuat bersama-sama. Biar darah Kristus menyucikan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami akan terus berjalan di dalam persaudaraan bersama. Biar anugerah-Mu, kemurahan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan untuk panitia yang sudah melaksanakan tugasnya. Di setiap